Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Kesyarani Alfianti dari kelas 11 SMK 2. Sebelumnya Bapak dengan SMK 2 mana? SMK 2 Batam Pak, dekat Legenda. Sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa? Nama saya Dado Herdiansah. Bapak dari partai mana Pak? Saya dari Partai Hanura, Kota Batam. Udah berapa lama Bapak jadi di Partai Hanura Pak? Saya di Partai Hanura sudah 11 tahun, dari 2013. Apa yang menjadi visi utama Bapak dalam partai itu? Partai itu adalah sebuah wadah politik yang bisa kita berbuat lebih besar. Kalau kita pribadi seorang mungkin hanya bisa bantu tetangga samping rumah, tapi kalau dengan berpartai ikut politik kita bisa membantu satu kota Batam. Kira-kira visi saya adalah ingin bisa membantu orang lebih banyak dengan berpartai. Bagaimana Bapak menggambarkan identitas ideologis partai yang Bapak jalankan saat ini? Partai Hanura itu kan kepanjangannya tahu. Hanura itu hati nurani rakyat. Artinya kader simpatisan Partai Hanura selalu memperjuangkan rakyat. Jadi kita tahu kesusahan masyarakat, karena kita juga bagian dari masyarakat. Hatinya itu keinginannya seperti apa kita tahu. Nah, makanya kita Partai Hanura bersama rakyat. Tantangan apa sih Pak yang paling sulit Bapak hadapi dalam menjalankan partai itu? Dalam menjalani partai nggak ada yang sulit. Yang sulit aja adalah masyarakat. Karena masyarakat itu sekarang banyak yang pragmatis. Pragmatis dalam arti kata contoh simpel. Dalam pemilihan yang terbaru aja ya, dalam pilkada serentak itu pemilihan wali kota ataupun pemilihan gubernur, masih banyak masyarakat yang berpikir secara pragmatis. Kalau saya nyoblos Bapak dapat berapa? Nah, itu pragmatis. Jadi sebenarnya bukan pemimpinnya yang mau ngasih uang, tapi masyarakat yang sudah membudayakan kalau saya coblos saya dapat berapa. Kalau bahasa gaulnya nomor piro wani piro. Ya bener ya? Bagaimana sih Pak partai berencana menangani isu-isu utama seperti ekonomi, pendidikan, atau lingkungan? Karena saya di tingkat Kota Batam, tentunya saya berpikir hanya untuk wilayah kerja Hanura Kota Batam. Tentunya kalau di Kota Batam itu Hanura di DPRD punya 2 anggota dewan dari 2 dapil yang berbeda. Nah, melalui tangan 2 anggota DPRD inilah kami dari partai menyuarakan, karena mereka nanti yang akan menyuarakan di pemerintah. DPRD akan menyuarakan hal ini melalui Partai Hanura yang ada 2 anggota dewan, menyuarakan
keinginan perubahan di sektor ekonomi, di sektor lingkungan. Misalkan kalau di tempat kita kan katanya banjir lah, terus kalau ekonomi, pertumbuhan ekonomi agak lambat, harga pasar kebutuhan pokok naik. Nah, melalui anggota dewan lah kita itu meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki kinerja dan kebijakannya. Ini Pak, apakah yang Bapak lakukan untuk memastikan kader partai memiliki integritas tinggi? Kalau untuk kader partai mengontrol integritas kader partai itu, partai kan selalu melakukan koordinasi, konsolidasi di internal pengurus dan kader, sehingga hal itu bisa kita pahami apabila memang ini kader kita ini benar mempunyai loyalitas dan identitas terhadap partai. Kalau misalkan nggak benar ya mungkin kita akan berikan sanksi dan ataupun mungkin dikeluarkan dari partai. Bagaimana nih Pak, partai Bapak mencegah dan menangani kasus korupsi di dalam tubuh partai? Nah, kalau di dalam tubuh partai ada korupsi, ini agak bingung karena tadi saya bilang saya di skup Kota Batam, tentu saya bicara yang di skup Kota Batam aja. Selama ini dana partai itu yang dikelola oleh partai, kalau dibicarakan di korupsi saya agak bingung karena memang dananya nggak ada. Jadi apa yang mau dikorupsi? Sumbangan pasti itu dari DPRD, dua anggota dewan tadi. Itu yang tiap bulan gaji mereka disumbangkan sekian persen untuk partai. Dan itu digunakan untuk pembiayaan kantor, bayar gaji karyawan di kantor partai, listrik, air, uang keamanan, kebersihan, segala macam. Sama beberapa kegiatan operasional, misalkan untuk rapat, meeting dan segala macamnya. Jadi nominalnya juga nggak besar. Jadi kalau bahasa di korupsi ini agak nggak mungkin dilakukan untuk di partai. Cukup Pak dengan nominal yang kata Bapak kurang besar? Kami punya anggota dewan, sekali lagi ya. Anggota dewan Partai Hanura itu satu orang dipotong 3 juta rupiah dari gajinya. 3 juta rupiah itu untuk Kota Batam dengan 2 berarti ada 6 juta. 6 juta itu untuk bayar gaji karyawan di kantor sama listrik air cukup. Sama kebersihan, keamanan. Kalau untuk yang lebih makanya bingung, kalau untuk dikorupsi agak nggak masuk akal. Lebih banyak biasanya dalam sebuah partai itu pimpinan partai yang berkorban dari kantong pribadi. Itu yang membutuhkan. Apa sih Pak motivasi utama Bapak terjun ke dunia politik? Yang tadi di awal, saya ingin berbuat lebih banyak kebaikan pada orang yang lebih banyak. Kalau mungkin saya pribadi, saya cuma bisa bantu, mungkin ada tetangga sakit, kita bantu. Tapi kalau partai, mungkin saya nggak kenal nih orang yang di ujung galang sana. Saya nggak kenal, bukan saudara saya. Tapi saya bisa bantu. Misalkan, Pak, saya mau sekolah, anak saya susah nih Pak. Saya bisa bantu. Saya punya anggota dewan 2. Saya akan minta tolong sama anggota dewan, tolong dong bantu anak-anak yang di galang itu mau ke sekolahnya susah. Ada nggak anggaran di pemerintah Kota Batam itu untuk pengadaan sarana transportasi laut? Contoh pompong ya, atau apa deh gitu. Nah tentu kan saya membantu, walaupun mungkin tidak menggunakan uang saya, tapi saya membantu lebih banyak orang. Kan yang sekolah kan bukan anak yang saya kenal itu aja. Tentu kalau pompong itu kan bisa muat 10 orang, 20 orang. Jadi ada 10 orang yang terbantu, tapi kalau dengan kemampuan keuangan saya cuma bisa bantu tetangga tadi. Ataupun saudara saya yang saya kenal. Ya, lumrah bagi manusia, nggak kenal saya, misalnya saya mengeluarkan duit saya pribadi, lumrah kan? Iya. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang, Pak saya gini-gini. Aduh Bu, saya nggak kenal Bu, gimana Bu? Tapi kalau dengan berpartai, kita bisa bantu. Ini dana pemerintah ada. Bagaimana kita bisa meminta mengelola
dana pemerintah itu untuk membantu yang lebih banyak daripada yang dikorupsi tadi. Benar ya? Apa sih Pak strategi Bapak untuk memperkuat kepercayaan tentang politik Bapak tuh kepada publik? Seperti yang saya bilang di awal tadi juga, masyarakat ini masih pragmatis, khususnya di Kota Batam. Kalau daerah lain saya nggak tahu. Mereka masih berpikir kalau saya dapat apa? Itu yang masih sampai sekarang. Saya sebagai kader Partai Hanura juga melihat partai lain juga mengalami hal yang sama. Masyarakat kita itu masih berpikir pragmatis, dan kita tetap dari partai mengusahakan memperkenalkan partai kita ke masyarakat. Nah, Partai Hanura itu begini loh. Ya mungkin ada partai lain yang sudah ke dia, tapi ini Partai Hanura begini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Berapa persen Pak keyakinan yang partai Bapak itu bisa dipilih gitu? Kalau berapa persen untuk dipilih oleh masyarakat dengan jumlah anggota dewan yang sekarang 2 ada di DPRD, berarti kalau dihitung masyarakat pemilih pada saat pileg kemarin itu ada sekitar 30.000 masyarakat yang memilih Partai Hanura di seluruh Batam. Kalau dihitung persen 2 anggota dewan, berarti dari 50 anggota dewan kami dapat 2, berarti kami sekitar 4% Kota Batam. Ada yang lebih tinggi lagi berarti? Ada partai lain yang lebih tinggi. Atau pemenang pilkada itu, pemenang pileg itu di Kota Batam, Partai Nasdem Batam ya, Nasdem. Mereka punya 10 anggota dewan dari 50, jadi mereka 20% menguasai DPRD. Itu semakin banyak anggota DPRD-nya, semakin besar juga kesempatan kita untuk membantu orang yang lebih banyak. Karena di DPRD itu dari partai-partai itu dia bertarung nih. Saya mau bantu ini, kata partai A jangan gini. Itu kan mementingkan keinginan masing-masing. Itulah, makanya semakin besar kita, semakin besar juga kesempatan kita membantu orang yang lebih banyak. Terakhir Pak. Janganlah. Apa sih Pak pengalaman unik Bapak dalam menjalani partai? Kalau pengalaman unik sih yang banyak aja, tapi bukan dari partai saya, yang banyak saya jumpai dari partai lain. Yang tadi saya bilang pragmatis itu, jadi ada temen waktu dia mau dipilih jadi anggota dewan, masyarakat kan minta nih, Bapak mau saya coblos, berani kasih berapa? Dikasihlah sama kawan saya itu, dan dia terpilih nih, duduk sebagai anggota DPRD. Nah, ketika dia sudah duduk, bapak yang tadi minta duit tadi datang lagi, Pak, bapak kan sudah terpilih, bantulah saya gini Pak, begini, anak saya mau sekolah begini. Kemarin kan saya minta bantu, bapak minta bayar, udah saya bayar, terus ngapain minta bantu lagi? Gitu. Kan saya duduk di sini kan bayar, bukan gratis. Kecuali bapak gratis, saya bantu bapak. Itu ada, bagi saya unik itu, karena benar juga sih anggota dewan nggak salah. Orang saya sudah bayar kok minta bantuan lagi. Itu bagi saya unik. Dan satu lagi sebagai penutup tadi kan, terakhir, untuk generasi muda jangan takut untuk berpolitik, karena program Indonesia Emas itu di tahun 2045. Nah, kalian lah ini yang akan mengisi Indonesia ke depan. Kalau saya mungkin sudah lebih tua, nggak mungkin lagi Indonesia Emas. Kami sudah bukan emas lagi, udah karatan lah. Jadi kalian inilah yang akan memimpin, mengisi Indonesia ini ke depan mau jadi apa. Jadi jangan takut, jangan ragu, jangan pesimis, jangan kaku dengan politik. Karena di sekolah juga kan udah mulai diajarin berpolitik. Saya nggak tahu kalau sekarang ada OSIS nggak? Masih. Ada OSIS, ada apa, itulah cikal bakal
berpolitik ke depannya, berorganisasi. Politik kan sebuah organisasi. Partai itu organisasi. Politik itu adalah satu lagi, dalam politik itu tidak ada musuh abadi. Jadi mereka Yang ada kepentingan bersama. Hari ini mungkin saya berteman dengan Pak Gun Gunawan ini dalam politik. Saya nggak tahu 2 tahun ke depan ternyata Pak Gun punya calon lain, saya punya calon lain, dan kami musuhan. Kepentingannya sudah beda. Bisa jadi. Nah, itulah dalam politik. Kira-kira seperti itulah. Makasih ya Pak. Oke. Maaf mengganggu waktunya. Ya, makasih ya. Iya Pak.